Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 9. Kamu tidak perlu menyenangkanku. Gadis kami tidur lebih awal. Seng Xiao hendak pergi, tapi Mu Qi sepertinya telah mendengar kunci kontak mobil dinyalakan, dan segera menyalakan lampu sebelum berlari ke jendela untuk melihat. Seng Xiao melihatnya. Dia mematikan kunci kontak. Dalam sepersekian detik berikutnya, Mu Qi muncul di hadapannya dengan piyamanya. Kamu di sini. Apakah kamu melihat pesanku? Nona muda, telepon apa yang kamu gunakan? Seng Xiao mengunci mobil Ma dan memasuki ruang tamu dengan Mu Qi di belakangnya. Dia sedikit gugup saat melihat sosoknya yang besar, pipinya merah, jantungnya berdebar kencang. Saya belajar tenis dan ternyata saya cukup pandai, katanya dari belakang. Tapi kamu pasti sibuk. Kamu tidak akan tertarik jika aku mengatakan hal seperti itu. Tapi, aku hanya tahu kalau kamu suka bermain. Seng Xiao berbalik untuk melihatnya. Dia duduk di sofa dan memberi isyarat padanya untuk mendekat. Namun saat dia mengambil 2 langkah ke arahnya, dia menangkap tangannya dan berkata, kamu tidak perlu menyenangkan saya. Saya bukan dari keluargamu, saya tidak akan membuang gitu saja barang-barang milik saya. Aku bukan apa-apa. Mu Qi membalas, mengerutkan kening. Saya seorang manusia. Seng Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya sebagai balasannya. Pokoknya, aku akan bermain tenis denganmu setelah aku selesai dengan pekerjaanku. Akan ada hukuman jika kamu payah. Hukuman apa? Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Tidurlah, besok masih ada sekolah. Seng Xiao melepaskannya dan mendesaknya untuk kembali ke atas. Ngomong-ngomong, meskipun kamu jelas tidak berhasil dalam ujian tiruan, kamu harus ingat bahwa tujuanmu bukanlah Mu Tangsue, melainkan dirimu sendiri. Mu Qi menarik napas dalam-dalam bahkan saat dia menatap wajah tampan Seng Xiao yang menawan, takut dia lupa bernapas. Yah, aku mau tidur. Baiklah. Seng Xiao mengangguk. Dia masih harus pulang ke rumah setelah mengunjungi gadis itu. Dia pasti akan mendapatkan kembali kebebasannya saat kakek tua itu pulih untuk bermain ski di Selandia Baru. Dia bahkan bisa mempertimbangkan untuk membawa serta gadis itu. Pada saat dia meninggalkan rumah kecil itu, Mu Qi, yang dia pikir sudah tidur sebenarnya bersembunyi di balik tangga. Dia baru kembali ke kamarnya ketika dia pergi, melompat ke tempat tidurnya yang besar dan empuk. Dia merasa menjadi lebih dekat dengan Seng Xiao sekali lagi. Hampir seperti euforia. Dia perlahan-lahan menjalin ikatan dengan teman-teman sekelasnya, menjadi ceria dan energi dalam waktu 3 bulan yang singkat dan menjadi pemimpin dalam studi. Cerdas dan mudah memahami hal-hal baru. Dia juga aktif dalam olahraga, bahkan menanggung apa yang orang lain tidak tahan terhadap apapun yang ingin dia pelajari. Tapi itu tidak cukup. Bagi Seng Xiao, Mu Qi yang diinginkannya adalah seseorang yang bisa mengangkat dagunya saat menghadapi orang lain dan menolak apapun yang tidak disukainya, bahkan mondar-mandir. Pada saat yang sama, Seng Xiao memahami dengan baik bahwa diperlukan kepercayaan diri yang cukup agar Mu Qi bisa menjadi gitu bangga, tapi dia juga harus menjadi orang yang memberikan dukungan tersebut. Keluargamu telah terlalu menyakitinya, dan dia juga sering mengkhawatirkan keuntungan atau kerugiannya. Terlihat jelas dari seberapa besar usaha yang dia lakukan bahwa dia takut Seng Xiao akan meninggalkannya. Segera, itu adalah ujian tiruan nasional sekali lagi. Kali ini, Mu Qi sudah siap. Dengan fundamentalnya yang kuat, ia dengan mudah mencapai 15 besar peringkat nasional, melampaui Mu Tangsue dengan selisih yang besar. Su Zipei berseri-seri lama ketika dia mengetahui hasil Mu Qi. Meskipun demikian, Mu Qi tetap kecewa karena Seng Xiao terakhir kali bertemu dengannya dan berjanji akan mengajaknya bermain tenis. Dia sibuk dan tidak terlihat. Pasalnya, kondisi ayahnya sudah kritis. Ada juga peringatan kritis. Mu Qi mengetahui semua itu dari berita, dan karena itu berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengganggu Seng Xiao. Dalam cahaya lembut malam, Mu Qi memeriksa rapornya. Bukan hanya nilainya, dia mengungguli Mu Tangsue dalam banyak hal lainnya. Meski gitu, jika dia tidak dengan sengaja menekan bakatnya dan mengungguli Mu Tangsue ketika dia masih bersama keluargamu, apakah dia akan ditinggalkan? Di sisi lain, hasil Mu Tangsue sedikit menurun dibandingkan sebelumnya. Dia menjadi lebih kesal ketika melihat Mu Qi, yang lain telah naik 15 tingkat di atas meskipun dia jelas bukan saudara perempuannya. Meski gitu, nama itu membuatnya sangat tertekan. Kemudian, mamamu masuk ke kamarnya untuk mencari jalan keluar. Tangsue, kenapa kamu tidak tidur? Dia dengan cepat bertanya.
Bu, bolehkah aku pindah ke Iten? Mengapa? Kamu melakukannya dengan sangat baik, apakah kamu tidak bahagia dengan Van Gogh? Mamamu bertanya dengan penuh simpatik. Apakah kamu diintimidasi? Bu, mohon setuju, saya ingin bersekolah di sekolah yang lebih baik. Oh, nak. Iten bukan tempat yang bisa kamu datangi dan pergi gitu saja, setidaknya tunggu sampai ayahmu bisa menyelesaikan sesuatu. Kata mamamu tak berdaya. Kamu bodoh, mungkinkah kamu mendapat masalah di sekolah karena kakakmu? Karena tidak punya alasan sebelumnya, Mu Tangsue hanya ikut-ikutan saja sejak ibunya menyebutkannya. Bu, aku mengerti, ini bukan salah kakak. Baiklah. Aku akan bicara dengan ayahmu, kamu harus tidur. Setelah insiden kecil Mukiki, kasih sayang keluargamu terhadap Mu Tangsue telah mencapai tingkat yang baru. Namun, faktanya adalah mereka merasa bersalah karena tidak mengakuinya meskipun mereka tidak mengatakannya, atau memang takut akan karma, dan mereka memperlakukan Mu Tangsue dengan baik sehingga bisa menebus dosa-dosa mereka. Apapun masalahnya, Mu Tangsue mendapatkan apa yang diinginkannya. Papamu segera menelepon sekretarisnya ketika dia mengetahui permintaan putrinya, dan memerintahkan sekretarisnya untuk membuat pengaturan. Saat ini, Mukiki menjadi sangat populer di Iten. Meskipun dia baru saja pindah selama 4 bulan, dia bersenang-senang bersama teman-teman sekelasnya dan tumbuh dalam rasa percaya diri, dan lebih lama lagi dari Mukiki yang sebelumnya hanya berdiam dalam bayang-bayang Mu Tangsue. Tak lama kemudian, Iten menjawab, dan Mu Tangsue menyarankan agar dia mengunjungi sekolah bersama sekretarisnya. Mamamu ingin menemani pada hari kunjungan, namun Mu Tangsue menolak. Bu, jangan khawatir. Saya hanya akan melihat-lihat. Saya tidak akan hilang jika sekretaris bersama saya. Anda harus mengurus urusan Anda. Kalau gitu, aku serahkan padamu. Mamamu kebetulan ada pertemuan ibu-ibu rumah tangga bangsawan yang harus dihadiri. Oke. Setelah merencanakan segalanya, Mu Tangsue mengunjungi Iten seperti yang diatur oleh sekretaris. Ada Mukiki lain di tempat itu yang menyebabkan sakit kepala baginya. Dia memeriksa informasi pada peringkat hasil. Mukiki, yang lain, tampaknya berada di kelas 3. Dia sangat ingin melihat wajah orang itu, dan dia sangat membenci nama itu. Siapapun yang bernama Mukiki pasti lebih baik darinya.